يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من روح جبريل للمدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين اللهم
العابدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nahmaduhu ala taufiqih wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyhi wa habibih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi min ba'dih wa la hawla wa la quwwata illa bihaulillahi wa quwwatihi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin, para jamaah sedaya kula hormati. Pertama lan ingkang utama monggo kita ngaturaken puji syukur kita dumateng Gusti kang sampun paring rahmat nikmat dumateng kita sami sehingga alhamdulillah wonten ing sapunika kita saged kempal wonten panggenan ingkang saeng menika musala panugi kanthi niatan ingkang saeng menika ta'lim saha dzikir. Shalawat salam muga katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lan mugi katur dumateng para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, lan dumateng sedaya para umat. Monggo kita lajengaken kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Min hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi al-kiram ajma'in. ونخص خصوصا إلى شيخنا مربي روحنا شيخ محمد يحيى معيد شيخ محمد صلى الله عليه وسلم شمس الحي وحيد الأمين ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب ومن يعاون على نشر هذا الكتاب نفعنا الله بهم وبعلومهم وبأسرارهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala mutafa'ilun 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 marrama an yasluk tariqal awliya falyahfadhan hadhil wasaya amila
اطلب مثابا بالندامة مقنعا وبعزم ترك الذنب فيما استقبلا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di nazam yang ke-16. Mu'allif mengatakan man rawma ayyasluk tariqal awliya. Barang siapa yang punya cita-cita, barang siapa yang punya tujuan, ayyasluk bahwa ia ingin menempuh tariqal awliyai, tariqahnya para wali, falyahfadhan, maka hendaklah ia menjaga dengan benar-benar hadhil wasaya, wasiat-wasiat ini, artinya wasiat yang akan dijelaskan amilan, serta sebagai orang yang mengamalkan. Di nazam yang ke-16 ini mu'alif ingin memberikan peringatan kepada kita, barang siapa yang ingin mengikuti thariqahnya para wali. Loh, kenapa tidak langsung nengok Kanjeng Nabi? Karena harusnya langsung kepada Rasulullah. Masalahnya kita tidak begitu kenal dengan Rasulullah. Yang kenal dengan Rasulullah langsung itu secara fisik ya para sahabat. Kemudian muridnya para sahabat, para tabi'in, kemudian tabi'in terus. Dan yang paling kenal dengan Kanjeng Nabi niku adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Karena Kanjeng Nabi niku kekasihnya Allah. Tentu sesama kekasih meskipun beda tingkatan akan lebih akrab, akan lebih mengenal. Maka cara untuk mengikuti Kanjeng Nabi yang paling pas itu ya mengikuti para wali, mengikuti para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Lama bayana, ketika mu'allif menjelaskan as-suluka pada suluk, setelah pembahasan yang telah lewat dijelaskan tentang suluk itu seperti apa, kemudian syara'a, maka kemudian ia memulai fi dzikri qata'il aqabati, di dalam menuturkan, memutuskan rintangan-rintangan. Jadi pertama orang harus tahu hidup ini untuk apa, kita akan kemana. Kemudian setelah kita itu sudah bisa memutuskan hidup ini untuk apa dan kita ini hendak kemana, tentu tidak semudah kemudian tanpa rintangan. Pasti rintangan pasti ada. Makanya kemudian kelanjutannya mu'alif ingin menjelaskan tentang rintangan-rintangan yang perlu diselesaikan bagi orang yang mengikuti thariqahnya para wali. Wal manazili, dan tingkatan-tingkatan, alladzi huwal maksud, alladzi huwa yang bahwasanya ia itu al maqsudul a'zam, merupakan maksud yang sangat agung, lisaliki, bagi seorang penuntut, bagi seorang penempuh jalan Tuhan. Wasababul wusuli, dan ia merupakan sebabnya wusul, sebabnya sampai, ghaliban, pada umumnya. Umumnya kalau dia itu mengikuti para wali, ya dia akan sampai kepada yang dituju oleh para wali, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka beliau berkata, man rama ila akhirih. Penjelasannya yakni ia menjelaskan man talaba ayyadkhula fi tariqil auliya. Artinya barang siapa yang ia ingin menempuh, masuk ke dalam jalannya para wali. Mengikuti para wali tidak harus jadi wali. Tidak harus jadi wali. Kita mengikuti guru, tidak harus jadi guru. Yang penting kita ngikut. Yang penting kita niku alhamdulillah. Barang siapa yang ingin masuk menempuh jalan para wali, falyamal, maka hendaklah ia mengamalkan bihadhil wasayat tis'ah, bihadhil wasayat tis'ah, dengan wasiat yang ada 9 yang nanti akan dijelaskan. Al-ati yang akan datang. Dzakaroha, yang al-ati yang akan datang, apa dzikruha, penjelasannya. Faman hafidhaha wa amila biha, dan barang siapa yang menjaganya, wa amila biha, dan dia mengamalkannya, fal marju, maka harapannya. Di sini tidak ada kepastian karena kita hanya sekedar ikhtiar.
Jadi barang siapa yang mengikuti jalannya para wali, benar-benar dilakoni sak mampunya, harapannya bukan kok terus pasti, tidak ada kepastian. Kita hanya berusaha, kita hanya ikhtiar. Fal marju, maka yang diharapkan, maka harapannya adalah ayyaftaha ala qalbihi, bahwa Allah akan membuka atas hatinya abwabal fahmi, pintu-pintu pemahaman. Jadi harapannya kalau kita ngikuti para wali, meskipun kita bukan para wali, kita bukan wali, tapi ngikut di belakangnya, maka harapannya kita akan diberikan faham sebagaimana fahamnya para wali. Siapa sih para wali? Oleh Al-Quran jelas dikatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali itu orang yang paling sukses. Kenapa dikatakan paling sukses? Karena mereka hidupnya tidak pernah ada susah, tidak ada sedih. Seperti apapun kondisi mereka. Karena ini tidak diukur dengan materi. Ini urusan hati. Jadi para wali adalah orang yang hatinya selalu enjoy, selalu bahagia, selalu senang. Tentu semua orang hidup tujuannya kan ingin senang. Semua orang pasti ingin senang. Cuma dengan berbedanya pemahaman, maka cara prakteknya mereka bermacam-macam. Ya, tujuan hidup sebetulnya sama. Kabeh wong sakjane ya pengin apa sih? Pengin seneng uripe. Sama. Kita niku ngoyo-ngoyo ngaji, ya jane padha, pengin golek seneng. Yang di luar sana yang ndak ngerti ngaji misalnya, sama. Mereka yang ndak kenal dengan ngaji pun, tujuan hidup mereka sama. Mereka ingin bahagia. Tapi prakteknya kok beda? Bedanya praktek karena beda paham. Tujuannya sing dikarepne jane ya padha, pengin golek urip seneng. Kita sama. Kita juga ingin senang. Cuma yang kita inginkan adalah ingin senang sebagaimana senangnya, sebagaimana bahagianya para wali. Karena wali, kata Al-Quran, orang yang tidak punya sedih, tidak punya gelisah. Uripnya tenang. Tentu kita ingin seperti itu. Makanya sampai direwangi rutinan, tujuannya ning kono. Kita ingin bahagia. Jadi harapannya ketika kita mengikuti thariqahnya para wali, maka harapannya Allah akan membukakan atas hati kita pintu-pintu pemahaman. Wa yusyarrihu, dan Allah akan meluaskan, Allah akan menjembarkan, meluaskan sadrahu, hatinya, binuril ilmi, dengan cahaya ilmu. Jadi jelas ilmu itu akan menjadikan dada ini lapang. Ketiadaan ilmu itu menjadikan hati itu sempit. Jadi kalau versinya para ulama, bahagia atau luasnya hati itu bukan karena dia punya apa yang diinginkan. Bukan berarti dia bergelimang dengan materi yang diinginkan, enggak. Kalau versinya ulama, enggak. Luasnya hati, lapangnya hati itu karena ada cahaya ilmu. Itu versi ulama. Seperti apapun kehidupannya, itu tidak masalah. Karena tidak ada keadaan yang salah. Tidak ada takdir yang salah. Karena tidak mungkin sebagai seorang Tuhan, kok dia mentakdirkan sesuatu yang salah. Tidak mungkin. Takdir Tuhan tidak ada yang salah. Ilmu kita yang kadang kurang sehingga kita kadang menyalahkan takdir. Sehingga tidak iso nrimo ing pandum dan seterusnya. Wa yusyarrihu bin sadrahu binuril ilm, dan Allah akan melapangkan dadanya dengan cahaya ilmu yang menjadikan hati itu lapang. Fayankashifu lahu ma yahsulu bihi taraqqi wa yadumu bihi insyaallah. Fayankashifu, maka akan tersingkap niku bahasa Arabe mukasyafah. Maka akan tersingkap lahu baginya apa ma yahsulu bihi taraqqi, sesuatu yang dengan sesuatu itu dia akan bisa naik. Ketika orang itu diberikan pemahaman sehingga hatinya menjadi lapang, maka dia akan tersingkap, dia akan terbuka hatinya, sehingga dengan terbukanya hati dia malah ngerti. Untuk bisa naik tingkatan, saya harus bagaimana. Ini malah ngerti. Artinya dia tidak bingung, hidup ini harus kemana. Karena hatinya sudah cerah. Jadi urip sing bener yus ngene. Dia bisa mengambil sikap, bisa mengambil sikap dengan benar.
Tidak sampai bingung. Itu berkahnya cahaya ilmu yang tersingkap. Wa yadumu bihi, dan ia akan bisa mudawamah dalam menjalankan amaliyah-amaliyah yang menjadikan dia bisa naik di sisi Allah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minha at-taubatu. Tadi dikatakan barang siapa yang ingin mengikuti thariqahnya para wali, maka hendaklah ia mengikuti, menjaga wasiat-wasiat yang ada 9. Minha, darinya, at-taubatu, wasiat yang pertama adalah tentang taubat. Utulub matabam bin nadamati muqdi'an wa bi'azmi tarki dzambi fi mastuqbilah. Ay minal wasaya, artinya termasuk dari wasiat-wasiat at-tis'i yang 9. At-taubatu adalah taubat. Pertama, wasiat yang harus kita ingat, ini wasiatnya para wali. Yang pertama adalah taubat. Wahia, bahwasanya taubat itu awalul wasaya, merupakan awal wasiat, wa ahammu qa'ididdin, dan termasuk kaidah agama yang sangat penting. Wa awwalu manazilis salikina, dan termasuk awal tingkatan bagi para penempuh jalan Tuhan. Wa aslu maqamati talibin, dan merupakan pondasi makomnya para penuntut. Fataubatu, maka bahwasanya taubat lughatan, secara bahasa itu arju'u, adalah kembali. Mana taubat itu apa? Kembali. Berarti kita sudah keluar, makanya disuruh kembali. Yuqalu, secara bahasa Arab dibuat contoh, taba idza roja'a, dia taubat. Dikatakan taubat idza roja'a, apabila dia telah kembali ke asal mulanya. Asal mula kita seperti apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Asal kita itu suci. Ketika sekarang kondisi kita itu ruwet, berarti sudah tidak suci, maka perlu taubat supaya kita kembali suci lagi. Wa syara'an, dan secara syariat itu arruju, kembali, amma kana madhmuman, dari sesuatu yang tercela, fi syar'i, menurut syariat, ila ma huwa mahmudun fih, menuju kepada sesuatu yang dipuji menurut syariat. Wa alam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya itu ja'a, telah datang, fit taubati, di dalam masalah taubat, apa ayatun katsiratun, ayat yang sangat banyak. Banyak sekali ayat yang menyinggung tentang masalah taubat. Wa ahaditsu syahiratun, dan hadis-hadis yang viral, yang sangat terkenal. Banyak hadis juga yang menyinggung, menjelaskan tentang taubat. Faminal ayati, maka termasuk dari ayat yang menjelaskan tentang taubat, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah wahai para hambaku, ilallahi, kepada Allah, jami'an, semuanya, semuanya. Semua orang itu diperintahkan untuk taubat. Bukan berarti orang yang misalkan sekarang tidak pernah sholat, enggak. Orang yang sudah tekun sholat sekalipun itu disuruh taubat, karena taubat itu tidak ada selesainya. Jadi taubat itu jangan dianggap untuk orang yang tidak pernah sholat, jauh dari ulama. Yang dekat dengan ulama pun dia harus taubat. Bahkan ulamanya sendiri pun dia juga harus terus taubat. Karena taubat itu tidak ada selesainya. Karena makna taubat itu kembali, mendekat kepada Allah. Lah, kedekatan dengan Allah itu tidak ada batasnya. Karena dekat di sini itu bukan dekat masalah jarak. Kembalilah kalian kepada Allah semuanya, bukan hanya orang yang tidak pernah sholat, semuanya. Yang sudah tekun sholat pun itu harus terus kembali, terus kembali. Yang sudah dekat pun harus mendekat terus. Ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian bahagia. Tujuannya adalah supaya orang itu bahagia, supaya kalian itu beruntung. Tidak ada orang yang ingin bangkrut, tidak ada orang yang ingin rugi. Semua orang ingin beruntung, ingin bahagia. Makanya ini resepnya para ulama.
Wa qauluhu ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta terhadap orang-orang yang kembali kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang terus-menerus mensucikan diri, terus membersihkan diri. Terus membersihkan diri. Artinya tidak cukup satu kali. Tidak cukup satu kali. Terus dibersihkan. Itu di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang taubat. Wa minal ahadithi, dan dari hadis yang menyinggung tentang masalah taubat, qaluhu, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah, bertaubatlah kalian wahai umatku kepada Allah. Kembalilah kalian kepada Allah semuanya. Karena fa inni atubu ilai, karena sesungguhnya aku itu kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah, kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Jangankan kok sampean kok ndak mau kembali kepada Allah. Saya itu kan Nabi. Kira-kira ngoten penjelasannya. Saya itu kan Nabi. Saya itu taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah dalam sehari itu tidak kurang dari 100 kali. Apalagi kamu sebagai umat. Wa qauluhu, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, futiha babut taubat la yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Futiha, telah dibuka dan akan terus dibuka apa babut taubati, pintu taubat, la yughlaqu, tidak akan pernah dikunci. Pintu taubat itu selamanya akan dibuka, tidak akan pernah dikunci, hatta tatlu asy-syamsu, sehingga sampai nanti akhirnya terbit matahari, mim maghribiha, dari arah barat. Baru nanti kalau sudah terbit matahari dari arah barat, itu sudah tertutup pintu taubat. Wa qaluhu alaihi salatu wassalam, man taba qabla ayyugharghira qabilahullah, barang siapa yang kembali kepada Allah sebelum yugharghir, nafasnya itu sampai di kerongkongan. Barang siapa yang taubat, kapanpun dia taubat, dimanapun ia taubat, selama dia itu masih hidup, nafasnya belum sampai di kerongkongan, qabilahullah, maka Allah akan menerimanya. Wa qalu alaihi salatu wassalam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang taubat dari dosa itu kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak berdosa. Jadi orang yang bersih, orang yang tidak berdosa, bukan berarti dia tidak pernah melakukan dosa. Orang yang taubat, yang taubatnya itu memang benar-benar taubat, itu dianggap seperti orang yang tidak punya dosa. Wal mustaghfiru minadz-dzambi, syaratnya tentu harus benar-benar taubat. Wal mustaghfiru minadz-dzambi, orang yang istighfar dari dosa, wa huwa muqimun alai, sedangkan dia terus-menerus melakukan dosa, itu kal mustahzi'i, seperti orang yang mentertawakan, orang yang mempermainkan bi rabbihi, dengan Tuhannya. Makanya syaratnya harus sungguh-sungguh taubat. Sungguh-sungguh taubat. Orang yang benar-benar taubat, sebesar apapun dosanya, kalau dia benar-benar taubat, maka dianggap seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Ungkapan Rasul ini kemudian diperkuat lagi. Rasul mengatakan, idza tabal abdu, ketika seorang hamba itu taubat, angsallah, maka Allah akan membuat lupa al-hafadhata, pada malaikat hafadhah, malaikat yang menjaga dan mencatat amalnya, malaikat raqib atid, akan membuat lupa malaikat dzunubahu, pada dosa-dosanya. Malaikat isolali mergo sing gawe lali niku pangeran dhewe. Jadi malaikat yang menjaga manusia itu akan lupa terhadap kesalahan yang dikerjakan oleh manusia. Tujuannya apa kok malaikat dibikin lupa? Ya, supaya tidak ada tulisannya, tidak ada catatannya. Itu pertama, malaikat dibikin lupa. Mergo pangeran sing gawe lali.
Kemudian wa angsa dzalika jawarihahu, dan Allah juga akan membuat lupa jawarihahu pada anggota tubuhnya. Kenapa anggota tubuh itu yang anggota tubuh itu dibikin dibikin lupa oleh Tuhan? Karena sebagaimana kita sering dengar dari penjelasan para ulama, nanti di akhirat yang menjadi saksi di samping para malaikat, tangan kita akan menjadi saksi atas perbuatan kita sendiri. Pandangan kita juga akan menjadi saksi perbuatan kita sendiri. Semua anggota tubuh ini nanti akan menjadi saksi. Lah, orang yang taubat, salah satu keistimewaan orang yang taubat, benar-benar taubat, anggota tubuhnya itu dibikin lupa terhadap apa yang pernah dikerjakan oleh orang itu. Sehingga nanti di akhirat dia tidak bisa bersaksi. Dia tidak punya bukti untuk membuktikan kalau orang itu pernah melakukan salah. Padahal nyata-nyata orang itu pernah melakukan salah. Tapi karena dia taubat, pertama malaikat dibikin lupa, anggota tubuhnya dibikin lupa. Berarti tidak ada saksi sudah. Masih kurang, karena tempat yang digunakan untuk melakukan kemaksiatan itu juga akan menjadi saksi. Karena semua tempat yang pernah kita singgahi itu semuanya nanti akan menjadi saksi. Baik kita lakukan kebaikan di situ atau kita melakukan keburukan. Wa ma'alimahu, dan tanda-tandanya minal ardi, dari muka bumi ini. Artinya tempat yang pernah dia singgah di situ kemudian dia melakukan kemaksiatan. Itu ketika orang itu sudah taubat, maka tempat itu yang harusnya nanti di akhirat dia akan bersaksi bahwasanya si fulan pernah melakukan dosa, saya melihat sendiri, itu akan dibikin lupa. Hatta yalqa, sehingga ketika malaikat itu lupa terhadap kesalahannya, anggota tubuh manusia itu juga akan lupa. Tempat yang digunakan untuk melakukan kemaksiatan itu juga dibikin lupa. Berarti tidak ada saksi sama sekali. Hatta yalqa, sehingga ia berjumpa Allah pada Allah, sehingga nanti dia kembali kepada Allah. Walaisa alaihi syahidun bidzambin, sehingga tidak ada satupun saksi yang menjadi saksi tentang kesalahannya. Ini salah satu keistimewaan orang yang bertaubat. Sebesar apapun kesalahannya, makanya kita tidak boleh menghina atau menganggap remeh orang yang pernah melakukan dosa. Karena kita tidak ngerti kalau orang itu benar-benar taubat, sebesar apapun kesalahannya, kalau benar-benar taubat, itu dianggap tidak pernah melakukan kok. Meskipun dia nyata-nyata pernah melakukan. Tapi ketika dia benar-benar bertaubat, itu dianggap tidak pernah melakukan. Rasul mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat, orang yang pernah bikin dosa, taubat berarti kan pernah bikin dosa. Entah apapun dosanya, yang jelas bikin dosa, tapi kemudian dia taubat, itu kata Rasul dianggap tidak punya dosa. Itu hadis yang pertama tadi. Kemudian diperkuat lagi, kok bisa seperti itu? Kok bisa dianggap seperti tidak punya dosa? Iya, karena orang yang taubat itu pertama, malaikat hafadzah dibikin lupa. Malaikat itu sudah iso saksi, Ustaz. Kemudian anggota tubuhnya yang dia dulu gunakan untuk melakukan kemaksiatan, itu juga dibikin lupa. Sehingga nanti di akhirat anggota tubuhnya tidak akan bersaksi kalau orang itu melakukan kesalahan. Padahal nyata-nyata sudah terjadi. Kemudian tempatnya, otomatis orang melakukan dosa kan ada tempatnya. Tempatnya harusnya menjadi saksi. Tapi ketika orang itu sudah taubat, tempatnya itu juga dibikin lupa. Sehingga ketika dia menghadap kepada Allah, itu dianggap nol. Tidak ada kesalahan sama sekali. Itulah keistimewaan orang yang taubat. Wa auhallahu ila nabihi Adamah, dan Allah pernah memberikan wahyu kepada nabinya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kata Allah kepada Nabi Adam,
Ini juga pernah dicuplik di kitab Haqaiq Anit Tasawuf. Ternyata sama di sini. Allah berfirman kepada Nabi Adam, warasta dzurriyyataka ta'ab wan nasabah. Wahai Adam, kamu telah mewariskan kepada keturunanmu. Gara-gara kamu dulu melakukan kesalahan di surga, sehingga anak turunmu sekarang harus menanggung kepayahan. Yang dulu kamu di surga itu makan, ndak usah nyari. Pengin apa keturutan, tapi karena perbuatanmu, kamu seolah-olah mewariskan at-ta'aba wan nasabah, kepayahan dan kesulitan. Sehingga sekarang anak cucumu itu ndak ada yang nyaman. Pengen mangan kudu nyambut gawe dhisik. Wis soro-soro. Wawarrathuhum. Jadi kamu itu Nabi Adam, wahai Adam, kamu mewariskan kepayahan dan kesulitan kepada keturunanmu. Ini kata Allah. Wawarrathuhum at-taubata. Tapi aku sebagai Tuhan mewariskan kepada mereka taubat. Kamu memberikan kepayahan kepada anak cucumu, sedangkan aku memberikan pintu taubat untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali ke surga lagi. Kamu dulu di surga, gara-gara perilakumu, kamu harus turun sehingga anak cucumu harus menanggung kepayahan, kesulitan. Tapi aku mewariskan kepada mereka semua manusia berupa taubat. Man da'ani minhum bida'watika labbaituhu katalbiyatuka. Maka barang siapa yang berdoa kepadaku minhum dari mereka, bida'watika dengan doamu, labbaituhu, maka aku akan mengijabahinya. Katalbiyatika seperti talbiyahmu. Ya Adamu wahai Adam. Ya Adamu wahai Adam, ahsyurut ta'ibin minal kubur mustabsyirina bidhahikin. Wahai Nabi Adam, wahai Adam, ahsyurut ta'ibin. Kelak nanti aku akan menggiring orang-orang yang taubat. Jadi orang-orang yang taubat itu siapa? Ya orang yang pernah bikin dosa. Dan tidak ada orang yang tidak pernah bikin dosa. Orang-orang yang taubat nanti di padang mahsyar akan aku giring. Minal kuburi, dari alam kubur mereka, mustabasyirina, dalam keadaan basyirah, dalam keadaan mereka itu bahagia. Bahagia. Jadi orang yang bahagia di padang mahsyar bukan berarti orang yang tidak pernah bikin dosa. Karena tidak ada. Karena kita bukan nabi. Yang dijamin tidak pernah bikin salah itu hanya nabi. Nek awake wis bolak-balik gawe salah. Karena kita manusia biasa. Tapi kata Allah kepada Nabi Adam, wahai Adam, nanti orang-orang yang taubat ketika mereka bangkit dari alam kubur, mereka itu semeringah, mereka itu bahagia. Bidhahikina, dan mereka itu tertawa. Mereka bahagia karena taubatnya diterima. Wa du'auhum, dan bahwasanya doa mereka itu mustajabun, diijabah. Permintaan mereka akan aku ijabahi. Ini barokahnya taubat. Kemudian wa qaulu alaihi salatu wassalam, alamatut taubati an-nadamu. Tandanya orang taubat yang benar-benar taubat itu an-nadamu, ada penyesalan. Di hadis lain, di redaksi lain dikatakan at-taubatu nadamatun. Taubat itu apa sih? Taubat itu ya penyesalan. Artinya apa? Kalau memang orang itu benar-benar menyesal, padahal syaratnya taubat itu kan pertama dia harus berhenti, kemudian kalau memang berhenti menyesal, istighfar. Tapi di redaksi lain Rasulullah hanya mengatakan at-taubatu nadamatun. Taubat itu penyesalan. Kenapa hanya diringkas penyesalan, kok tidak ada harus berhenti dari perbuatan yang ditaubati? Rasul tidak mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena memang kuncinya itu di penyesalan. Getun apa ora? Kalau orang itu benar-benar menyesal terhadap perbuatannya, otomatis dia akan berhenti dari perbuatan yang dimaksud. Makanya diringkas oleh Kanjeng Nabi, taubat itu adalah penyesalan.
Karena ketika orang itu sudah menyesal, secara otomatis leren-leren getun wong. Yang diulangi lagi kan karena mereka tidak menyesal. Mereka belum menyesal. Getune mekur getun etok-etokan. Nek bener-bener getun mesti leren. Mesti leren. Wa qala alaihi salatu wassalam an-nadhimu yang tadhiru minallahi rahmah. Orang yang menyesal itu yang tadhiru minallah, mereka menunggu dari Allah berupa rahmat. Jadi orang yang menyesal dari kesalahannya, otomatis dia berhentikan dari kesalahannya. Dia menyesal kok. Dia pada hakikatnya sedang menunggu datangnya rahmat dari Allah. Orang menyesal itu tidak ada istilah dia merasa baik. Jenenge getun kok rumangsa api. Wal mu'ajibu yang tadhirul mukta, sedangkan orang yang ujub pada hakikatnya dia sedang menunggu datangnya murkanya Allah. Apa itu ujub? Ibnu Aturaken, ujub itu beda dengan takabur. Kalau takabur itu merasa diri lebih baik dari orang lain. Ini contoh yang paling gampang ya iblis. Ketika dia mengatakan ana khairum min, saya itu lebih baik daripada Adam. Dan kata iblis seperti itu. Ini ku takabur. Lainnya ujub itu dia tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dia tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Berarti dia bukan takabur, bukan ujub. Ujub itu seperti apa? Ujub adalah ru'yatul khair fin nafsi, melihat adanya kebaikan di dalam diri. Niku jenenge ujub. Dia tidak merasakan, dia tidak menganggap saya itu lebih baik daripada si fulan. Enggak. Dia tidak merasa seperti itu. Dia hanya merasa saya itu punya kebaikan. Aku iki lho wong apik. Aku iki wong apik. Niku jenenge ujub. Merasa diri punya kebaikan niku jenenge ujub. Kalau takabur, dia merasa lebih baik dari orang lain atau merendahkan orang lain, niku jenenge takabur. Tapi nek ujub niku lebih harus hati-hati lagi. Karena orang yang ujub itu terkadang dia tidak pernah sombong. Karena memang bukan sombong. Ujub itu bukan sombong. Ujub itu merasa punya kebaikan. Aku iki lho wong apik. Nyatane aku bendino yo seneng ngaji, bendino salat, ora tau ngapusi, berarti aku iki wong apik. Lah merasa diri baik meskipun tanpa merendahkan orang lain, niku jenenge ujub. Dan orang yang ujub pada hakikatnya dia sedang menunggu datangnya murka Allah. Lah kok bisa? Lalu dia tidak sombong kok? Enggak, orang ini tidak sombong. Dia tidak pernah merendahkan orang lain, bahkan dia mungkin sangat sopan, sangat tawadu kepada orang lain. Dia hanya merasa aku iki lho wong apik. Nyatane aku ya bendino salat, bendino jamaah, yo gak tau ngabusi. Aku iki wong apik. Mergo hanya merasa diri baik tanpa merendahkan orang lain. Itu dimurkai Allah. Kenapa? Karena hakikatnya kita tidak punya baik. Laung apik ini apik pengiran, lah kok diakon-akoni. Yo sing gadam mboten trima. Kula jenengan saged salat niku diawali dari kehendak. Kan nggih? Kita sholat itu kan diawali dari kehendak. Sedangkan kita itu tidak punya kehendak. Wa ma tasyaun illa ayyasha Allah. Sampai apal gua. Ketika kalian itu punya kehendak baik, itu pada hakikatnya bukan kalian, tapi Allah lah yang menghendaki kalian baik. Jadi tidak ada orang baik. Yang ada adalah orang dikehendaki baik. Ndak ana wong apik sing enek wong dikersakne apik. Ndak enek wong sing asli apik. Ila Rasul, kecuali Kanjeng Nabi. Sing enten yang ada adalah orang itu dikehendaki baik. Berarti nek kalau dikehendaki baik berarti kan bukan dia sendiri yang baik. Baiknya kita itu ya baiknya Allah. Makanya kita ndak boleh meskipun hanya sekedar merasa baik. Ini penting soalnya. Kadang orang itu hanya ngerti masalah takabur. Takabur itu beda lagi. Kalau takabur itu merasa lebih baik daripada orang lain.
Niku jelas contohnya iblis. Sombong, takabur niku padha. Lah nek ujub niku kadang orangnya malah ndak pernah sombong. Karena itu urusan hati, hanya ada di dalam hati. Lho niki nek mboten dikaji kan mboten paham akhirnya. Hanya di dalam hati toh. Dia ndak pernah menghina orang lain, ndak pernah. Dia hanya ngomong di hati, saya termasuk orang baik lah. Nyatane bendina aku sholat, gak wani ninggalin sholat, berarti kan api aku. Dan niku jenenge ujub. Niku jenenge ujub. Makanya ngaji ngeten iki penting banget. Jangan dianggap kalau orang itu sudah tidak pernah sombong, tidak pernah menghina orang lain, berarti sudah beres urusannya. Loh, digoleki mana, dicari lagi penyakitnya masih ada. Orang yang ujub pada hakikatnya dia sedang menunggu murkanya Allah. Allah tidak terima. Itu baiknya saya. Nah, kok kamu akui? Lah aku ora terima, tek aku mbok akoni mbok rampas. Wa qalu alaihi salatu wassalam ala nanti Pak. Nggih. Ya ayuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu, wahai para manusia bertaubatlah kalian kepada Allah qabla an tamutu, sebelum kalian itu mati. Sebelum kita dipanggil oleh Allah, segeralah taubat, segeralah kembali. Siapa yang diperintahkan? Semuanya. Sekali lagi, taubat itu bukan hanya untuk orang yang tidak pernah sholat. Kita pun yang katakanlah sudah tiap hari sholat, tiap hari jamaah, tiap hari zikiran, kita juga harus taubat. Wabadiru bil a'mali sholihah, dan bersegeralah mengamalkan amal-amal saleh qabla an tashtaghilu, sebelum kalian itu repot. Coba perhatikan, ini juga penting. Segeralah bertaubat mumpung kalian masih hidup. Lakukan kebaikan, ikuti kebaikan-kebaikan mumpung kalian belum repot. Kita sekarang dianggap itu tidak repot, maka jangan sekali-kali kita itu beralasan, misalkan ingin ikut kegiatan apalah yang dianggap baik, kok terus kita itu alasan repot. Aku jadi pengen ngaji tapi kok repot sok benai. Itu alasan jahil bin bahlul alias bodoh. Karena ndak ada orang yang ndak repot. Karena semakin tambah umur niku semakin repot. Ketika misalkan jenengan usia masih sehat, masih muda, misalkan dijak ngaji alasannya repot. Apa dikira nanti kalau sudah usia tambah sepuh terus sudah ndak kerja berarti sudah ndak repot? Ndak ada ceritanya orang hidup di dunia itu ndak repot. Yang masih muda, yang masih sehat itu kerepotannya ya bekerja. Mergo tenagane iki sehat. Maka kerepotannya biasanya ya pekerjaan. Lah bagi orang-orang yang sudah sepuh jangan dianggap mereka itu ndak repot. Orang-orang yang sudah sepuh, mereka itu sudah tidak punya kegiatan yang kerja yang berat-berat, itu repot. Repot apa sih? Tidak pernah keluar rumah karena sudah sepuh. Repot menjaga kesehatannya. Repot menjaga kesehatannya. Akhirnya ketika repot itu dibikin alasan, ya maka terus alasan. Ketika masih muda, tidak mau ibadah, alasannya repot pekerjaan. Ketika sudah tua, ndak mau ibadah juga, alasannya repot. Arep melok ngaji alasannya apa? Gak kuat lungguh suwi. Alasan terus kan? Alasan terus sampai mati. Makanya diingatkan oleh Kanjeng Nabi, lakukan kebaikan sebelum kalian repot. Karena semakin tambah usia semakin repot. Semakin repot, jangan dianggap semakin nganggur. Yo ketok wong wis tuwa ora tau nore, ora tau nyambut gawe, kelihatannya repot menjaga kesehatannya. Maka jangan sekali-kali beralasan repot. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum. Sambunglah, buatlah, perkuatlah ikatan bainakum alladzi bainakum wa baina rabbikum, antara kalian dan Tuhan kalian. Pererat tali hubungan antara kalian dengan Tuhan kalian. Bagaimana caranya? Bikathrati dzikrikum, dengan memperbanyak zikir kalian lahu kepada Allah. Mumpung kita masih di dunia, pererat hubungan kita dengan Allah.
Kenapa? Karena suatu saat kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita anggap penting di dunia. Kita akan berpisah dengan anak, berpisah dengan istri, berpisah dengan tetangga. Ya kalau sekarang kita masih hidup kan pena anak repot kan jaluk tulung karo konco, jaluk tulung karo tonggo. Kalau sudah meninggal, jaluk tulung karo sapa? Makanya kita diingatkan oleh Kanjeng Nabi, pereratlah hubunganmu dengan Allah selagi masih hidup. Dengan cara apa? Perbanyak zikir. Itu yang paling mudah. Wa kathratis shadaqati, yang kedua perbanyak sedekah. Itu cara yang kedua. Fi sirri wal aniyati, baik di dalam rahasia, baik kamu sedekahnya diam-diam, tidak diketahui orangnya, atau secara terang-terangan. Niku terserah. Karena kalau orang sudah biasa ngaji hikam itu tidak akan pernah membedakan, tidak ada bedanya. Kita sedekah dilihat orang atau sedekah tidak dilihat, itu tidak ada bedanya. Adapun sebagian ulama kita menganjurkan kita untuk sedekah sembunyi-sembunyi, itu kan karena masih takut riya. Kalau dia sudah terbebas dari itu, tidak ada bedanya. Maka terserah, sedekah itu mau dibikin terang-terangan, mau dibuat sembunyi-sembunyi, sama baiknya. Jadi perkuat hubungan kalian dengan Allah, pertama dengan zikir, kedua dengan sedekah. Turzaku, maka kamu akan ditambah rizkimu. Watungsoru, dan kamu akan ditolong. Watujubaru, dan kamu akan diberikan ganti. Apa yang kamu keluarkan, baik hartamu tidak akan hilang. Kamu hanya titip, akan kembali kepada dirimu sendiri. Itu kalau sedekah harta. Kalau zikir, orang zikir itu kan makan waktu. Waktumu yang kamu buang. Bagi orang-orang yang tidak punya kegiatan zikir, mungkin kelihatannya mereka bahagia. Karena hidup mereka bebas. Gak mikir zikir, gak mikir apa-apa. Kelihatannya mereka bahagia. Jangan khawatir. Waktumu, seberapapun waktumu yang kamu gunakan untuk berzikir, itu akan diijbar, akan diberikan ganti oleh Tuhan. Rasa bahagia, yang rasa bahagia itu tidak kalah dengan orang-orang yang kelihatannya mereka hidup itu bebas. Bahkan mereka tidak ibadah, ketua uripe bebas, ketua uripe seneng. Jangan khawatir, kalau kamu berzikir kepada Allah, waktu yang kamu gunakan untuk berzikir akan diganti oleh Tuhan dengan rasa bahagia, yang bahagia itu tidak akan kalah dengan bahagianya orang yang kelihatannya mereka itu hidup bebas. Pun setengah jam lebih 1 jam, mungkin sakit dipun fahami, tambah manfaat maslahat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan fi na'amahu wa yakafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minhum al amwat. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa binuril Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi barakatil Fatihah, ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya dafi'al bala. Idfa'na an kulli hammin wa ghammin wa bala'in wa kurbatin wa niqmatin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma kharijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina khazain rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.